Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar, katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar untuk melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun berkata, "Burungnya indah sekali, apakah kau hendak menjualnya?" tanya saudagar tersebut. "Kalau harganya cocok ya aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Baik, berapa harga masing-masing kedua burung kakak tua itu?" tanya saudagar itu kembali. "Burung kakak tuanya ada 2 macam tuan, yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar, dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Sebab burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya, sedangkan satunya hanya menyanyikan saja," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, si saudagar kaya itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Suatu ketika, Abu Nawas meminta Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya di majelis. Karena Abu Jahil tidak menguasai ilmu agama, ia pun memutuskan untuk mengajar cara menggambar. Kemudian ia mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak menjawab, "Pantat." Mendengar itu, sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun ya, berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Mendengar suara kegaduhan di majelisnya, Abu Nawas segera mendatanginya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Murid-muridmu ini loh tidak sopan kepada orang tua. Mereka ditanya baik-baik malah jawabannya ucapan kotor," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tidak enak dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Bukankah kalian sudah diajari adab kepada orang tua? Kenapa kalian tidak menerapkannya?" bentak Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang melakukan ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Iya Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung pingsan seketika. Pernah suatu kali, ada seorang yang merasa paling pandai berargumen
ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraannya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki sebuah kamar mayat, di mana di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat-mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu, dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu, dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Lalu, ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata Baginda Raja mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyum karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepada Raja, "Benar sekali apa yang Paduka katakan, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga, sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham. Dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dahulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal.
Ada-ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas. Tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya diakali oleh Abu Nawas. Sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimana ini bisa terjadi dan cara apa yang Abu Nawas gunakan sehingga ia bisa selamat? Berikut kisah selengkapnya. Suatu hari saat Baginda Raja pergi ke negeri tetangga, ia disambut dengan hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda Raja penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup, namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. "Kira-kira di negeri kita adakah seorang pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanyain mereka satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. "Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap, di mana ada seorang dikubur hidup-hidup, tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi hamba mohon maaf Paduka. Tolong jangan hukum hamba," pinta pesulap pertama. "Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tidak bisa, saya juga tidak akan memaksa, dan aku tidak akan menghukummu," balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. "Sayang sekali, kalian semua tidak ada yang mampu. Padahal, bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar," ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah yang menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasehat istana menghampiri Baginda Raja. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya," saran penasehat istana. "Benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri," kata Baginda Raja. Maka para pengawal istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sih sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara, Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama datanglah seorang pemuda
yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu melakukannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya sudah mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira kalaupun saya mati saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar?" tanya Baginda Raja penasaran. "Benar Paduka, saya ini orang miskin. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberi mereka uang yang banyak meskipun saya harus merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda Raja berkata, betapa berbaktinya pemuda ini sampai ia rela kehilangan nyawa hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda menjadi bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba tidak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikutinya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan aneh-aneh Abu Nawas, kamu ini bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh, kamu tahu sendiri kan, resikonya kalau kamu gagal kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tidak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk mengikuti sayembara. Rupanya, keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini membuat para warga gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat, kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Tiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya.
Ia terus memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terbenam tanah urukan. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter ini sudah tertutup rapat. Urukan tanah rata dengan permukaan, sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas tanah urukan tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas selalu diberi hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuat geram dan ingin membalas dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya ide?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas, tapi dia itu sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu, dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun, tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tidak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan." Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka. Jadi, apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh ya, coba beritahu aku. Apa tantanganmu?" pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian suruh dia berkeliling kota. Tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang yang menertawakannya. Apabila berhasil, sebagai imbalannya dia akan menerima hadiah 1000 dinar," kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1000 dinar, ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya. Manakala semua penduduk kota mengecek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal, dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya," kata sang menteri memberitahu. Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang, meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas," sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas.
Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan," kata Baginda Raja. "Lalu, hadiahnya apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut?" tanya Abu Nawas. "Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuma kamu gagal mendapatkan hadiahnya saja," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu, tapi tidak ada resikonya sama sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Iya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya?" timpal Abu Nawas. "Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang," kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa, saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu," tutur Baginda Raja. "Saya siap Paduka yang mulia, justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalankan tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa," pinta Abu Nawas. "Wah, kebetulan sekali ini. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas," batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas itu. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya?" kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. "Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu," kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya Abu Nawas membalas ejekan mereka. "Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja." Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, "Benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak ya. Rakyat sendiri malah dipermalukan." Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. "Hai Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu?" kata mereka sambil tertawa. "Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, "Bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini?" ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakannya menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. "Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya," ledek Abu Nawas. "Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang," ucap Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya,
Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas, karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. "Anak itu pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal.
Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas?
"Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian, hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut, tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas masuk lubang kubur. Jangan sebut Abu Nawas jika ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, walau terlihat tidak mungkin. Pasti ada saja akal cerdik Abu Nawas yang tiba-tiba muncul dan ternyata mampu menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya dalam kisah berikut ini, di mana Abu Nawas berada dalam sebuah kondisi sedang akan dirampok oleh segerombolan orang yang mengincarnya. Ketika dalam kondisi yang segenting ini, ternyata sosok Abu Nawas masih saja punya akal cerdik untuk bisa keluar dari zona berbahaya tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas sedang bersiap-siap melakukan sholat di sebuah masjid, di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tidak terkecuali juga sosok yang bernama Abu Nawas. Dia bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir. Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat dia sedang berjalan-jalan, sekelompok perampok lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas merasa takut. Abu Nawas berpikir, jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka bisa membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi, pikir Abu Nawas. Namun, langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai dirinya. Tiba-tiba mata Abu Nawas tertuju pada kuburan yang baru digali. "Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi," kata Abu Nawas.
Dia segera melompat ke kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah seorang perampok melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. "Hai teman-teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah," kata perampok itu memberitahu teman-temannya. Mereka penasaran dan ingin mendekati lubang di tanah. Saat mereka mendekat, mereka melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas tampak mencuat dari kubur. Hal itu tentu saja membuat para perampok kaget dan terkejut melihat ada kepala seseorang yang muncul. "Halo, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok. "Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetar. "Apakah kalian para malaikat yang akan menanyai mayat di kuburan? Mengapa jumlah kalian begitu banyak?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengerutkan kening dan saling pandang. "Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini?" tanya perampok kepada Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Untuk apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk mencari udara segar," jawab Abu Nawas. "Mengapa orang mati membutuhkan udara segar?" mereka bertanya dengan heran. "Ah iya, kamu benar, aku salah," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Melihat yang dilakukan Abu Nawas, para perampok bengong keheranan. Kemudian mereka meninggalkan Abu Nawas dengan rasa takut serta gemetaran. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok tersebut. Abu Nawas memang terkenal manusia cerdik, namun banyak juga yang tidak suka akan kecerdikannya. Akibatnya, sebagian orang yang tidak suka tersebut berkumpul, serta merencanakan sesuatu yang kurang baik terhadap Abu Nawas. Dalam perkumpulan tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat malu Abu Nawas di panggung. Nantinya, mereka akan mengundang Abu Nawas untuk bercerita tentang tema yang tidak mungkin dipahaminya. Setelah sekelompok orang tersebut bertemu Abu Nawas, dengan terpaksa Abu Nawas menerima undangan tersebut. Ketika hendak memulai pidatonya, Abu Nawas terlebih dahulu bertanya pada orang-orang yang hadir. Pertanyaan Abu Nawas adalah, apakah mereka yang hadir paham apa yang akan dia ceritakan saat ini? Serentak masyarakat menjawab, mereka tidak mengetahui apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Lalu Abu Nawas pun berkata, percuma dia akan berpidato, sedangkan masyarakat yang merasa pintar tidak paham. Lalu Abu Nawas pun turun dan pulang. Namun, sekelompok orang itu kembali mengundang Abu Nawas. Keesokan harinya kembalilah Abu Nawas naik panggung. Pertanyaan pun kembali Abu Nawas lontarkan. Namun saat ini jawaban masyarakat berbeda. Mereka serentak menjawab paham dengan apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Karena masyarakat sudah merasa paham, Abu Nawas pun kembali turun. Karena percuma bercerita jika yang hadir sudah paham. Kali ini kelompok orang tersebut kembali mengatur siasat. Ketika Abu Nawas bertanya, maka harus dibagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab paham, kemudian kelompok lainnya menjawab tidak paham. Setelah bersepakat, mereka kembali mendatangi rumah Abu Nawas untuk bersedia berpidato di hadapan mereka. Abu Nawas pun kembali menerima. Dia naik panggung dan pertanyaan itu kembali Abu Nawas lontarkan. Sebagian masyarakat menjawab paham.
namun sebagian lagi menjawab tidak paham apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Abu Nawas pun tak kehilangan ide. Dia meminta pada masyarakat yang paham untuk memberitahu yang belum paham. Akhirnya sekelompok orang yang berniat buruk itu sadar. Mereka mengakui kecerdasan Abu Nawas. Mereka pun menemui Abu Nawas dan bertanya, kenapa dia bisa selalu bertanya terlebih dahulu. Abu Nawas menjelaskan bahwa dia berfirasat bahwa mereka yang mengundang ada niat kurang baik. Mereka jelas-jelas sering berbeda paham. Namun kenapa harus meminta dirinya untuk berpidato? Terlebih, Abu Nawas makin heran ketika tema yang diminta tersebut tentang ilmu astronomi. Bagi Abu Nawas, dengan meminta bercerita tentang astronomi bukan hal gampang dan ada maksud lain dari orang-orang tersebut. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat orang yang berniat tidak baik justru dibuat bingung olehnya. Abu Nawas pergi sholat Jumat di hari Kamis. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Abu Nawas hidup di zaman Raja Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Ia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Bahkan, jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Bukan karena apa, itu dilakukan karena keledainya berjalan sangat lamban. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu, yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti.
mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas. Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya? Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu. Di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang, jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu.
karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman, terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Raja dan menteri dibikin panik oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan, nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya Menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan Menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin.
Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. "Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual," tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. "Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata." Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak?" tanya menteri dengan nada emosi. "Benarkah itu?" tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. "Silahkan dipencet, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan suara merendah. "Apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Apakah semua kulit ketupat itu kosong?" tanya balik Abu Nawas. "Ya, benar, semua kosong," jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. "Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana?" tegas Abu Nawas menjelaskan. "Abu Nawas!" teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik.